Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para guru BK se-Nusantara. Hari ini saya akan coba untuk membuat tutorial penggunaannya secara ringkas agar bisa mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengaplikasikan aplikasi SIBK atau Sistem Informasi Bimbingan dan Konseling. Nah, namun sebelumnya, agar kiranya Bapak Ibu guru bisa mengecek kembali aplikasi WinRAR atau RAR yang ada di laptop Bapak Ibu guru masing-masing, apakah sudah menggunakan versi terbaru. Jika belum, silakan download WinRAR di Google dulu. Setelah itu silakan diinstal ke laptopnya. Nah, jika Bapak Ibu guru sudah memiliki aplikasi WinRAR di laptopnya, nah kita akan lanjut untuk pengekstrakan file SIBK. Nah, pada saat Bapak Ibu guru setelah selesai mendownload aplikasi SIBK, nah akan muncul aplikasi yang berbentuk WinRAR seperti di layar. Silakan Bapak Ibu guru baik SMP, SMA, dan SMK itu semua sama cara ekstraknya. Silakan klik kanan di bagian filenya seperti ini, lalu pilih ekstrak file. Nah, setelah itu tekan OK, lalu masukkan password yang saya berikan. Seperti ini. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengekstrak file aplikasi SIBK SMP, SMA, dan SMK. Nah, setelah itu silakan buka folder yang berwarna kuning setelah diekstrak. Silakan buka, klik. Nah, akan muncul data master dan aplikasi Sistem Informasi Bimbingan dan Konseling. Silakan diklik 2 kali untuk aplikasi Sistem Informasi Bimbingan dan Konselingnya. Berikut adalah tampilan Sistem Informasi Bimbingan dan Konseling untuk di menu awal. Nah, silakan untuk tahap awal Bapak Ibu guru mengisi data identitas lembaga. Silakan diklik. Di sini ada beberapa data yang harus Bapak Ibu guru isi sesuai data identitas sekolah Bapak Ibu guru sekalian, baik nama sekolah, status akreditasi, dan lain sebagainya. Setelah data ini terisi, silakan klik menu. Nah, jika sudah mengisi data identitas lembaga, silakan isi input data siswa. Nah, input data siswa ini Bapak Ibu guru bisa mengubah data master kelas sesuai dengan jumlah kelas dan jumlah siswa bimbingan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini saya menyertakan masing-masing kelas itu hanya 2 rombel. Jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan kelas pada aplikasi ini, nanti saya akan jelaskan setelah di bagian akhir video ini. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Silakan Bapak Ibu guru mengisi NISN, kode BK, dan NIS siswa berikut dengan data-data siswa beserta data orang tuanya. Nah, jika Bapak Ibu guru tidak memiliki data siswa, silakan untuk berkoordinasi dengan operator sekolah atau wali kelas dari siswa bimbingan Bapak Ibu guru. Namun, jika operator sekolah dan wali kelas tidak memiliki data tersebut, silakan Bapak Ibu guru secara pribadi siswa bimbingan Bapak Ibu guru sekalian. Silakan minta data nama lengkap, tempat tanggal lahir, maupun data-data yang lainnya sesuai yang ada pada template di aplikasi ini. Nah, kita lanjut. Setelah terisi, silakan klik data persiswa. Data persiswa ini tujuannya adalah di mana Bapak Ibu guru jika membutuhkan data siswa secara pribadi dan lengkap, misalkan pada saat Bapak Ibu guru melaksanakan konseling individu, Bapak Ibu guru silakan cari data persiswa untuk melampirkan dengan anekdot ataupun jurnal dan lain-lain. Nah,
Di sini saya contohkan, untuk menggunakan aplikasi data persiswa ini, Ibu Guru tinggal mengganti kode BK yang ada di pojok kanan atas ini. Saya beri contoh, ini adalah 701. Jika Bapak Ibu Guru ingin mencari anak dengan kode BK 710, enter. Nah, akan berubah sesuai dengan data kode BK yang Bapak Ibu Guru isikan pada anak tersebut. Saya berikan contoh sekali lagi di 730. Nah, 730 karena di kelas itu hanya ada 24, jadinya data kode BK 730 tidak terisi. 715. Nah, ini ternyata untuk 715 datanya juga sudah berubah. Jadi jika kode BK tersebut kosong datanya, maka dia juga akan kosong di aplikasi ini. Cukup sekian untuk input data siswa. Kita akan kembali ke menu. Nah, setelah Bapak Ibu Guru mengisi identitas lembaga, input data siswa, Bapak Ibu Guru silakan untuk melakukan tahap awal, yaitu melakukan asesmen analisis kebutuhan peserta didik. Di sini saya menggunakan analisis kebutuhan peserta didik dikarenakan kondisi kebutuhan sekolah kita masing-masing itu jauh sangat berbeda, baik dari SMP, SMA, dan SMK, maupun juga di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadinya saya lebih menggunakan AKPD untuk dijadikan dasar sebagai pembuatan program tahunan dan program BK yang lainnya. Nah, untuk di form ini silakan Bapak Ibu Guru mengisi data yang ada di form putih yang ada di layar. Silakan isi sesuai dengan data Ibu Guru. Untuk di warna orange ini, itu isikan nama kelas 7A dengan jumlah siswanya berapa, begitu seterusnya. Nah, setelah itu Bapak klik menu di bagian kanan bawah ini. Nah, di sini ada beberapa menu di mana Bapak Ibu Guru bisa menggunakan menu ini secara otomatis. Semoga saja tidak ada kendala di laptop Bapak Ibu Guru, karena untuk aplikasi ini saya sudah mencoba di notebook yang memiliki spesifikasi rendah seperti RAM 2 GB. Alhamdulillah aplikasi ini tetap bisa digunakan. Nah, untuk langkah awal silakan klik angket kelas 7. Nah, setelah itu silakan print data angket ini. Setelah itu silakan sebarkan ke peserta didik di kelas 7 Bapak Ibu Guru sekalian. Kita kembali ke menu kelas 8 dan kelas 9, begitu seterusnya. Nah, setelah Bapak Ibu Guru mendapatkan hasil angket dari siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, Bapak Ibu Guru langsung lanjut ke bagian entry. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bertugas untuk mengisikan hasil dari angket tersebut. Yang saya yakin Bapak Ibu Guru lebih paham cara untuk mengisi angket tersebut, yaitu jika dia dalam posisi centang berarti dia poinnya 1, dia kalau tidak terpilih berarti dia poinnya 0, begitu seterusnya. Ini hanya sebagai contoh yang saya berikan. Nah, untuk data di sini, untuk data di siswa, Bapak Ibu Guru bisa mengcopy paste dari data input peserta didik sebelumnya. Tinggal di copy paste saja. Nah, untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMA, SMK sama saja penggunaannya. Nah, kita kembali ke menu. Nah, setelah hasil dari entry tadi, kita akan melihat di analisis kelas 7A, 7B, begitu juga yang SMP. Nah, jika di sini terdapat jumlah di sini kita bisa melihat dari jumlah persentasenya. Dia akan otomatis berada pada posisi tinggi jika dia melebihi dari standar analisis kebutuhan BK di kelas tersebut, seperti materi-materi yang ada di pernyataan angket di peserta KPD. Begitu juga untuk di kelas 8, kelas 9, dan juga SMK dan SMA. Nah, setelah dari analisis, kita akan ke profil kelas. Di profil kelas ini hampir sama dengan sebelumnya di analisis. Di sini Bapak Ibu Guru bisa melihat presentasinya secara
rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jika persentasenya berada pada posisi tinggi, berarti itu yang bisa Bapak Ibu guru dijadikan acuan untuk melaksanakan materi klasikal pada kelas tersebut. Nah, dahulukan untuk yang berprioritas tinggi. Namun jika prioritas tingginya berjumlah sedikit, silakan ambil yang sedang. Intinya, jika dalam posisi rendah itu kita simpan di bagian belakang perencanaan untuk diberikan klasikal pada kelas tersebut. Nah, kita kembali ke menu. Untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMA dan SMK sama saja. Nah, setelah dari profil kelas, kita ke profil konseli. Profil konseli bertujuan untuk Bapak Ibu guru bisa menjadikan acuan ini menjadi bimbingan pribadi atau konseling individual dari yang ada di profil konseli ini. Nah, profil konseli ini jika jumlah persentase lebih tinggi dari 50% dibagi 25 item atau jumlah item lebih tinggi dari 25%, maka Bapak Ibu guru bisa menjadikan itu sebagai bimbingan pribadi atau bahkan menjadi konseling individu. Nah, jika selesai silakan kembali ke menu. Nah, untuk itu setelah ini AKPD sudah selesai. Untuk pada asesmen AKPD sudah selesai. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin mengetahui dasar dari pernyataan yang ada pada angket di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, Bapak Ibu guru bisa melihat dari AKPD yang berada di bawah. Ini adalah landasan dari poin-poin yang ada di pernyataan AKPD. Nah, untuk AKPD saya rasa sudah cukup saya jelaskan. Setelah Bapak Ibu guru menyelesaikan AKPD, silakan back to home. Nah, sekarang Bapak Ibu guru selanjutnya bertugas untuk mencari informasi tentang asesmen sosiometri. Seperti yang kita ketahui, sosiometri bertujuan untuk kita mengetahui beberapa kelompok atau pengelompokan yang ada di kelas atau di sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Silakan masuk ke menu sosiometri. Setelah itu klik angket. Nah, silakan print angket ini dan silakan bagikan ke anak bimbingan Bapak Ibu guru sekalian. Setelah Bapak Ibu guru membagikan dan mendapatkan hasil dari angket, silakan Bapak Ibu guru mulai untuk mengentry datanya. Nah, di sini saya perbesar dulu. Sama seperti di asesmen kebutuhan peserta didik, untuk data kode BK, NIS, dan nama, silakan copy paste dari data input siswa sebelumnya. Nah, di sini Bapak bertugas untuk tetap mengisi secara manual. Silakan isi centang atau silang. Isi centang untuk pernyataan memilih dan silang untuk pernyataan menolak. Lalu di form selanjutnya yaitu alasan memilih, silakan ketik secara manual juga untuk alasan-alasannya dan juga sama di posisi menolak. Oke, saya rasa untuk ini Bapak Ibu juga pasti lebih paham pada asesmen sosiometri. Nah, setelah itu kita kembali ke menu. Nah, setelah Bapak Ibu guru menyelesaikan entry, kita akan lanjut ke matriks. Matriks adalah kita akan melihat bagaimana mereka saling memilih dan saling menolak. Jadi di sini seperti Ahmad Khailani tadi datanya, yaitu dia memilih Dian, dan di Ahmad Khailani Arobi dia menolak Laudia. Seperti itu, dan seperti itu juga selanjutnya. Di sini juga sama, Bapak Ibu guru masih mengisi secara manual. Karena aplikasi ini masih terbatas untuk otomatis dan sosiometri. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru bisa melanjutkan pada menu pilihan dipilih dan ditolak. Silakan klik dipilih dan ditolak kelas 7A. Di sini Bapak Ibu guru tinggal mengisi jumlah laki-laki berapa dan perempuan berapa pada kelas tersebut.
Nah, saya berikan di sini satu contoh. Di sini tadi Kailani memilih nomor 2, memilih nomor 15 dan seterusnya. Lalu di sini Kailani menolak nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Di sini di sini Bapak Ibu guru tinggal mengcopy seperti ini, Ctrl C, lalu Ctrl V. Lalu silakan posisikan tanda panah ini ke nomor urut siswa yang bersangkutan. Mohon maaf karena sambil saya membuat video ini saya lagi kurang sehat. Saya juga mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa segera pulih, dan saya tetap berharap Bapak Guru tetap dapat melaksanakan tugas dengan kondisi yang sehat pula. Nah, ini untuk tanda panahnya, begitu juga yang ditolak. Nah, untuk data-data yang dibawa silakan isikan sesuai dengan arahan pada form yang ada di sini. Seperti kelompok 3 anggota, yaitu dia yang memilih 4 orang, terus yang memilih 3 orang dan 2 orang. Ya, bisa berapa anggota pada tim itu. Kelompok 3 ada 4 tim. Kelompok 4 anggotanya 3 tim. Namun jika tidak ada, silakan dikosongkan. Nah, saya rasa untuk sosiometri Bapak juga bisa lebih paham. Oke, untuk indeks seperti ini, silakan klik 7A. Nah, untuk di sini, pada menu indeks sosiometri, Bapak Ibu guru bisa melihat persentase indeks pilihan dan ditolak. Jadi di sini adalah Ahmad Kailani dipilih oleh 2 orang dan ditolak oleh 6 orang, dan ini adalah jumlah siswanya. Nah, untuk ini sendiri adalah A dikali B dibagi 100. Seperti contohnya A dikali B dibagi 100. Ini adalah presentasi dari hasilnya. Setelah itu, ini adalah nilai akhir. Nah, pada menu indeks sosiometri, Bapak Ibu guru bisa melihat persentase indeks pilihan dan ditolak. Jadi di sini adalah Ahmad Kailani dipilih oleh 2 orang dan ditolak oleh 6 orang, dan ini adalah jumlah siswanya. Nah, untuk ini sendiri adalah A dikali B dibagi 100. Seperti contohnya A dikali B dibagi 100. Ini adalah presentasi dari hasilnya. Setelah itu, ini adalah nilai akhir. Dan jika Bapak Ibu guru mendapatkan poin pada indeks pemilihan dan penolakan di sini berada pada posisi minus, Bapak Ibu guru bisa mengambil anak tersebut untuk dibuatkan konseling kelompok yang sesuai dengan alasan-alasan yang ada pada menu sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu guru bisa membuat tema bimbingan kelompok dari hasil pernyataan yang ada pada entry sosiometri sebelumnya. Nah, itu dari sosiometri. Kita kembali ke home. Nah, setelah sosiometri kita isi, kita lanjut ke program tahunan, program semester, dan program bulanan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file program tahunan, namun tetap pada posisi Bapak Ibu guru bisa mengisinya sesuai dengan hasil dari AKPD yang Bapak Ibu guru telah dapatkan sebelumnya, AKPD dan sosiometri. Namun hanya beberapa saja yang Bapak Ibu guru ganti sesuai dengan materi yang ingin Bapak berikan, karena juga ada beberapa hal kondisional yang harus kita isi secara pribadi sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Program semester, begitu juga program bulanan dan program mingguan. Nah, untuk program mingguan di sini saya kosongkan. Kenapa? Karena kondisi kembali pada hasil dari AKPD itu untuk perencanaan di klasikal
Namun untuk perencanaan individual tetap berada pada posisi kondisional sesuai dengan apa yang Bapak Ibu temukan pada minggu tersebut. Silakan diisi di sini. Oke, itu cukup. Nah, kita kembali ke home. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan pemberian layanan atau RPLBK. Nah, di sini kita kembali ke home dulu. Nah, silakan isi data ini. Bapak Ibu guru bisa mengisi ini dengan mengcopy paste dari AKPD dan sosiometri sebelumnya. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah setengah mati untuk merubah atau mengedit sendiri, tinggal di copy paste dari sebelumnya. Di sini ada RPL ganjil dan RPL genap. Nah, ini adalah contoh RPL sebenarnya. Jadi Bapak Ibu guru jika ingin mengganti materinya, silahkan ganti langsung pada form di sini apa-apa. Tapi di sini saya sudah menyertakan RPL sesuai dengan materi secara umum yang kita bisa berikan ke siswa. Pada kelas 7 semester 1 semester ganjil itu kita bisa mengadakan 4 kali pertemuan pada kelas 7 karena semester genap kita bisa mengadakan 4 kali pertemuan klasikal pada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Itu kondisional juga karena ada guru BK yang tidak mendapatkan jam klasikal di sekolahnya. Tapi tetap kita harus memiliki administrasi agar kita tidak dikatakan sebagai guru BK yang tidak memiliki tupoksinya sendiri di sekolah masing-masing. Nah, untuk RPL pendukung, di sini saya menyertakan beberapa RPL layanan pendukung dari guru BK seperti layanan orientasi, konseling kelompok, konseling individu, informasi, referral dan juga bimbingan kelompok. Intinya semua rata-rata yang ada di sini adalah layanan kondisional yang bisa kita berikan kapan saja. Saya berikan contoh pada layanan mediasi. Tinggal klik, terus di sini sudah muncul RPL-nya. Nah, di sini sudah ada contoh yang saya berikan sesuai dengan hasil yang saya laksanakan pada siswa. Namun di bawahnya saya memberikan Bapak Ibu guru tempat form kosong yang Bapak Ibu guru bisa menjadikan acuan yang ada di atas. Gini cara membuatnya. Mudah-mudahan dipahami. Oke, kita close. Begitu seterusnya. Lalu di sini ada data pendukung, data dari materi pengenalan lingkungan sekolah, instrumen supervisi BK pada saat akan melaksanakan supervisi atau akreditasi. Di sini ini adalah data-data instrumen supervisi BK yang harus disiapkan oleh guru BK dalam melaksanakan akreditasi. Insya Allah jika Bapak Ibu guru sudah menyiapkan data-data yang ada di sini, insya Allah pada saat Bapak Ibu guru melaksanakan supervisi akreditasi, Bapak Ibu guru tidak akan menemukan kendala. Oke, saya rasa cukup. Saya rasa untuk yang lainnya seperti agenda kegiatan, daftar peminatan, contoh anekdot itu Bapak Ibu guru sudah pahami. Insya Allah kurang lebihnya dari data ini bisa membantu Bapak Ibu guru dalam penyiapan administrasi BK di sekolah. Dan untuk diketahui ini sudah saya siapkan silabusnya untuk dalam pemberian layanan ke peserta didik. Ini kita tinggal klik tadi silabusnya. Lalu kita buka datanya. Di sini sudah saya siapkan sesuai dengan sesuai dengan kelas dan juga sesuai dengan tingkatannya, baik SMP, SMA dan SMK. Oke, saya rasa cukup. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai penjelasan singkat saya mengenai tutorial penggunaan sistem informasi bimbingan dan konseling. Nah,
kembali ke permasalahan sebelumnya, yaitu banyak guru BK yang memiliki anak bimbingan hanya pada satu kelas, tapi memiliki rombel 5 atau melebihi dari 5. Jadi contohnya seperti ini. Kita kembali ke input data siswa. Nah, jika Bapak Ibu guru memiliki kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D dan seterusnya, Ibu guru jangan menambahkan kelas yang ada di sini. Di sini sudah sesuai dengan kelas 7, kelas 7A dan 7B, 8A, 8B, 9A, 9C. Tapi Bapak Ibu guru tinggal mengcopy master aplikasi ini. Saya akan berikan contoh. Bapak Ibu guru silakan, kita akan keluar dulu. Kita akan hapus semua. Saya akan berikan contoh cara untuk menambahkan kelas sesuai dengan rombel Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan ini tidak begitu dianggap susah oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru mengcopy data ini. Saya beri contoh, kita copy dulu. Sebelum diekstrak kita copy dulu, terus paste. Nah, di sini anggaplah ini kita ambilkan contoh. Ini Bapak Ibu guru mengambil kelas 7A, 7B cukup. Jika Bapak Ibu guru hanya mengambil rombel 7A, 7B di sini. Setelah itu di sini Bapak Ibu guru jadikan ini menjadi SMP 7C, 7B. 7D. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru mempunyai kelas 7 2 rombel, kelas 8 1 rombel, tinggal Bapak Ibu guru menambahkan di sini. Di sini bisa kita tambahkan 8A, 8B. Nah, jika Bapak Ibu guru di sini mengambil kelas kelas 8C, 8D, begitu seterusnya. Begitupun juga untuk kelas 9. Nah, di sini tadi untuk kelas 7A, kelas 7B, di sini kelas 7C dan kelas 7D. Silakan ekstrak data ini, lalu silakan isikan sesuai dengan data pada kelas 7A dan kelas 7D. Kelas 7C dan kelas 7D. Begitu seterusnya. Itu adalah contoh untuk penambahan kelas. Saya harap penjelasan saya ini kurang lebih bisa membuat Bapak Ibu guru paham dalam penggunaan aplikasi CBK. Saya mohon maaf kalau misalkan dalam pembuatan video ini suara saya kurang jelas karena saya dalam kondisi kurang sehat, tapi saya tetap semangat untuk bisa membantu Bapak Ibu guru. Saya juga berterima kasih Bapak Ibu guru sudah percaya untuk bisa menggunakan aplikasi saya dalam melengkapi administrasi Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.